Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Karena Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak berkesudahan. Kasih setianya selalu baru. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa putuskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam penyampu dalam dan kebenaran.
menjadi kerinduan kami, Tuhan. Bahwa kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu, ya Allah. Jiwa kami begitu haus untuk menyembah Engkau. Jiwa kami begitu rindu untuk mengagungkan Engkau, ya Allah. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Kami datang untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami. Dan kami percaya saat ini Roh-Mu bekerja di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah. Dia sudah mati, mengalahkan maut. Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya Yesus. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan membangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Haleluya. Kita lebih daripada pemenang, karena Kristus telah mati bagi kita. Dia yang sudah memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah takut lagi, jangan pernah gentar lagi, karena Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau besar dalam kehidupan kami ya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah berkuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah berkuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah berkuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah berkuasa. Berkatnya berlimpah. Haleluya Yesus. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami.
Engkau memperkenankan kembali kami pada saat ini untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu mari Tuhan urapi kami semua. Berikan hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Berikan telinga seorang murid yang dapat mendengar benaran firman-Mu. Kiranya Engkau juga mengurapi firman-Mu. Firman yang datang dalam kehidupan kami akan menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Siaplah hati kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita kembali lagi ada di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai pada ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah?
Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Sampai di situ saja pembacaan kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah merupakan kelanjutan dari firman Tuhan yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu tentang satu hukuman yang dijatuhkan kepada Ahab dan penduduk yang ada di Israel oleh karena mereka telah melakukan suatu kesalahan, yaitu mereka telah beralih menyembah kepada Baal. Mereka mengalami kekeringan rohani. Mereka telah berbalik. Karena itu Allah menghukum mereka dengan suatu hukuman, yaitu tidak akan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap beriman kepada Tuhan, mereka mendapatkan pemeliharaan. Salah satunya adalah Nabi Elia. Bagaimana cara Allah memelihara kehidupan Elia sehingga dia tetap bertahan hidup? Kita tahu bahwa Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi berdiam di tepi sungai Kerit. Sebab di sana ada air untuk dapat minum. Dan di sana juga Tuhan menyediakan baginya makanan, roti dan daging yang disediakan, yang dibawa oleh burung gagak. Dan atas kehendak Tuhan semuanya itu terjadi dan tidak ada yang mustahil. Dan saya katakan waktu yang kemarin hari Minggu bahwa Elia mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan dan juga ia taat, ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita melihat kembali bagaimana pemeliharaan Allah kepada Elia itu tetap berkesinambungan selama masa kekeringan itu terjadi. Dan kita sudah membaca di dalam ayat-ayat tadi, dikatakan di sana pada waktu itu, pada ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Sekian waktu lamanya tidak disebutkan di sini berapa lama, tetapi yang kita tahu pada waktu itu kekeringan terjadi selama 3 tahun 6 bulan. Atau sampai pada waktu bila mana sudah dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kesempatan ini juga saya memberikan tema tentang pemeliharaan Tuhan. Dan disinilah kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada orang yang percaya itu sempurna. Allah memelihara orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak setengah-setengah jalan, tetapi Allah memelihara itu sempurna. Tidak hanya untuk sementara waktu, tidak hanya untuk seminggu, tidak hanya untuk sebulan, tidak hanya untuk setahun, tetapi Allah memelihara kehidupan manusia, yaitu mereka yang takut akan Dia, mereka yang percaya kepadanya, seterusnya, termasuk kita yang ada pada saat ini. Kalau saat ini engkau sedang mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi hari-hari terakhir ini engkau mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupanmu, engkau mengalami kekurangan, engkau mengalami kekeringan di dalam kehidupanmu, baik itu secara rohani, engkau mengalami kekeringan oleh karena kesulitan, oleh karena masalah, oleh karena kekurangan engkau alami, ataupun dalam kehidupan secara jasmani engkau mengalami kekurangan, engkau mengalami kesulitan di dalam hal perekonomianmu. Mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan.
Kita akan melihat tentang pemeliharaan Allah yang begitu sempurna, pemeliharaan Allah yang begitu ajaib, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam pembacaan kita, mari kita melihat di sana firman Tuhan dengan jelas. Setelah tiba waktunya, berapa waktu lamanya sungai itu menjadi kering. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalau sungai itu menjadi kering, maka pasti kehidupan Elia akan menjadi sulit. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Sebelum Elia mengalami keadaan yang sukar, sebelum Elia mengalami suatu keadaan yang sulit, sebelum Elia mengalami kekeringan di dalam kehidupannya, Allah telah datang kepadanya dan berfirman. Dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika sungai itu mulai kering, Allah datang kepada Elia dan memberitahukannya untuk dia pergi ke Sarfat. Sarfat yang ada di wilayah Sidon. Yang adalah suatu daerah di sana juga penduduknya adalah orang-orang yang menyembah kepada Baal. Tetapi Allah memerintahkan dia untuk pergi di sana. Bahkan dia tinggal di sana, di tengah-tengah penduduk orang-orang yang menyembah kepada Baal. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap menyertai Elia. Tuhan tetap menyediakan segala sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, diperintahkan untuk dia pergi ke Sarfat. Dan di sana dikatakan oleh Tuhan bahwa di sana dia telah menyiapkan seseorang untuk bisa menolong dia, untuk menjadi bagian di dalam kehidupannya, untuk dapat mempersiapkan segala kebutuhannya. Dan hal ini ditanggapi oleh Elia dengan suatu keyakinan, dengan iman. Dikatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan seorang janda, ayatnya yang ke-10, yang dapat menolong dia untuk dapat menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Ketika Elia mendengarkan perintah ini, Elia pergi. Elia tidak bersungut-sungut, Elia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, Elia tidak bersoal jawab lagi. Kita lihat di sini. Saat itu Elia pergi ke Sarfat dan ternyata di sana Tuhan menyediakan, telah menentukan seorang perempuan janda untuk bisa membantu dia. Ayat 10 dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda, seorang mengumpulkan kayu api. Sedang mengumpulkan kayu api, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Elia berangkat sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sana benar-benar ketika dari pintu gerbang, dia sudah melihat seorang perempuan yang sedang mencari kayu bakar. Dan di sana apa yang dikatakan Elia? Elia langsung berkata, meminta untuk diambilkan sedikit air dalam kendi dan diberikan kepada Elia. Dan setelah dia meminta air itu, kemudian dia berkata lagi kepada perempuan itu, ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah benar, bahwa Tuhan telah menyediakan seorang perempuan yang bisa menolong. Sekalipun itu seorang perempuan yang janda. Menggambarkan tentang suatu kehidupan orang yang tidak ada harapan. Kehidupan yang susah. Kehidupan orang kecil. Kehidupan yang sederhana. Tetapi di balik semuanya itu, melalui
perempuan ini, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Perempuan itu dengan terus terang ia menjawab ketika Elia meminta dibuatkan roti. Perempuan itu dengan jujur dia mengatakan demikian. Pada ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jujur perempuan ini mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi selain dia memiliki tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli. Tetapi dikatakan hanya sedikit. Sebentar lagi setelah dia pulang dalam mencari kayu bakar, dia akan membuatnya, kemudian dia akan makan. Setelah itu akan mati, berarti persediaannya akan habis. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Elia mendengarkan perkataan daripada perempuan janda ini, perkataan yang seolah-olah tidak ada pengharapan lagi, perkataan yang seolah-olah tidak ada semangat lagi, Elia membangkitkan semangatnya, Elia membangkitkan imannya, Elia meneguhkan hatinya. Ayatnya yang ketiga dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dalam keadaan yang putus asa, ketika perempuan ini berkata-kata kepada Elia, karena memang dia hanya memiliki persediaan tinggal sedikit, sedangkan masih dalam suatu keadaan masa kekeringan, berarti masih dalam suatu keadaan yang sulit, masih dalam keadaan yang sukar. Tetapi saat itu Elia meneguhkan hatinya, membangkitkan semangatnya, bangkitkan imannya. Pada ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ketika perempuan mendengarkan itu, maka ia menjadi bersemangat, maka ia menjadi kuat, imannya bangkit kembali. Sekalipun dia ada di antara orang-orang yang menyembah Baal, sekalipun dia bukan seorang yang berasal dari keturunan Israel, tetapi ternyata dia juga memiliki suatu keyakinan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang mampu mengadakan segala sesuatu di dalam kehidupannya, adalah Allah yang mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu sebabnya ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Elia, ayatnya yang ke-15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, awalnya dia berkata, demi Tuhan Allah yang hidup yang disembah oleh Elia. Dia mengatakan dengan benar bahwa dia tidak memiliki lagi banyak persediaan, hanya sedikit. Tetapi ketika dia mendengar perkataan Elia, imannya dibangkitkan. Sehingga apa yang terjadi? Dia melakukan. Saya sudah katakan, iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada artinya. Tapi kita lihat di sini, perempuan itu dikatakan ketika mendengarkan perkataan daripada Elia, dia bangkit dan dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Dia membuatnya terlebih dahulu untuk Elia, dan kemudian dia membuatnya baginya
dan juga untuk anaknya. Apa yang terjadi ketika dia melakukan kebenaran, ketika dia melakukan firman Tuhan, ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia dengan iman, maka terjadi mujizat di dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan tadi bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Ketika dia melakukannya, maka itu terjadi atas kehidupannya. Seperti Elia. Seperti Elia ketika dia melakukannya, dia menuruti perintah daripada Tuhan. Dia pergi dan ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar. Di sana dia menemukan seorang perempuan janda. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena ia melakukan, maka ada mujizat. Perempuan ini ketika dia melakukan, maka ada mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pula kita akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita bila mana kita melakukannya. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini ada hal yang menarik yang kita lihat, dan biarlah kita menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau ketika Elia dia berada di tepi sungai Kerit, di sana dikatakan sungai Kerit itu menjadi kering. Menjadi kering. Tetapi ketika dia berjumpa dengan janda di Sarpat, persediaannya itu ternyata tidak habis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada di tengah sungai Kerit itu, kita melihat, memberikan suatu gambaran di dalam kehidupan kita, bahwa ada saat-saatnya sekalipun kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi ada saat-saatnya kita akan mengalami masa-masa kekeringan, kita akan mengalami masa-masa kesulitan, kita akan mengalami masa-masa kesukaran. Tetapi bukan berarti Allah meninggalkan kita, bukan Allah membiarkan kita, tidak demikian. Tetapi Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja bagi Elia. Kita mengalami kekurangan saat ini. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Lakukan kebaikan. Elia sebagai contoh bagi kita, dia melakukannya. Ketika dia ada di sana, dia terpelihara. Dia dipelihara oleh Tuhan. Dan juga kita melihat bahwa ini menunjukkan kalau di tepi sungai Kerit itu juga disediakan roti oleh burung gagak, bahkan daging. Berarti akan selalu ada, Tuhan akan selalu menyediakannya. Tetapi Tuhan membawa di Sarpat kepada seorang janda dengan sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan itu tidak akan habis. Maka kita melihat di sini memberikan suatu pengertian bagi kita bahwa sesungguhnya manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia itu hidup dari kebenaran firman Tuhan. Manusia hidup dari perkataan Tuhan. Manusia hidup dari firman Tuhan. Ketika janda di Sarfat ini, dia melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Elia, maka dikatakan dia tidak pernah berkekurangan selama masa kekeringan itu. Tuhan selalu menyediakan baginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melalui ayat pembacaan kita pada saat ini, melalui kebenaran firman Tuhan tentang Elia yang dipelihara oleh Tuhan oleh seorang janda yang ada di Sarpat, maka kita melihat di sini ada beberapa hal
yang perlu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah Allah mau menyatakan kepada kita juga melalui Elia bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang disembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu dan sanggup menyediakan segala yang kita butuhkan, yang mampu dan sanggup memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus berbalik bila mana kita telah menjalani suatu kehidupan yang jauh daripada Tuhan, bila mana kita telah menjalani suatu kehidupan yang membelakangi Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita percaya lagi. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan yang mampu memelihara kehidupan kita sekalipun ada di masa-masa kesulitan, sekalipun ada di masa-masa kesukaran. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Hal yang kedua, berikan pelajaran kepada kita untuk kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Dia yang berjanji kepada Elia. Dia telah berfirman kepada Elia bahwa dia akan di sana. Ada seorang janda yang akan menjadi bagian dalam kehidupannya untuk memelihara, untuk menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Dan Elia percaya. Kita harus pegang janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Ayat 9b sampai ayatnya yang ke-15. Di sana dinyatakan dengan jelas tentang pertolongan Tuhan kepada Elia. Bahkan di dalam Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Setia pada janjinya. Dan Dia akan menyatakannya dalam ribu-ribu keturunan. Mari kita percaya pada janji Tuhan. Hal yang ketiga. Kita harus melihat di sini bahwa Allah juga mengajari kita. Di masa-masa kesulitan, di masa-masa kesukaran ini, kita pun bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Kita bisa berbagi apa yang ada pada kita. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami kesulitan. Mari kita, kalau kita bisa lakukan, lakukan. Sebab siapa yang menabur, dia akan yang menuai. Bila mana engkau menabur kebaikan, engkau juga akan menuai kebaikan. Kita melihat Elia. Elia ketika dia bertemu janda itu, dia bukan hanya berdiam diri. Bukan cuma dia berkata, berikan saya, ambilkan untuk saya. Tidak demikian. Tetapi ia juga telah melakukan sesuatu yang begitu berguna untuk janda ini, untuk perempuan ini. Yaitu dia meneguhkan hatinya, dia meneguhkan imannya, dia memberikan semangat. Begitu pula daripada perempuan ini juga, dia tidak berdiam diri, tetapi dia juga sudah berbagi. Sekalipun ini itu hanya sedikit, tetapi ia percaya bahwa apa yang dimiliki itu tidak akan habis. Ini memberikan pelajaran buat kita, untuk kita pun bisa berbagi di masa-masa sulit ini. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak bisa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kau bisa lakukan pada saat ini? Lakukanlah. Engkau tidak akan mengalami kekurangan bila mana engkau melakukannya. Tuhan akan menyediakan bagimu. Perempuan tadi ketika dia menyediakan untuk Elia. Apalagi untuk hamba Tuhan. Apalagi untuk pelayan Tuhan. Apalagi kita memberikan untuk Tuhan di masa-masa sulit. Kita memberikan dengan penuh ketulusan hati untuk Tuhan di masa-masa sulit ini. Percaya kita akan menerima sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagaimana Elia menerima. Begitu pula perempuan tadi yang dalam kesulitan. Tetapi dia memberi kepada Elia sebagai seorang hambanya, sebagai seorang hamba Tuhan. Dia pun tidak berkekurangan.
Selalu tersedia, padahal cuma sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi tidak pernah berkesudah, tidak pernah habis selama masa-masa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang kita lihat, hal yang terakhir adalah Allah mau kita percaya. Bukan hanya dengan kata-kata saja. Tetapi kita harus percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan satu tindakan. Perbuatan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14 di sana Elia meneguhkan hatinya, dan ayat 15 sampai 16 dikatakan perempuan ini melakukan apa yang dikatakannya, maka dia percaya dan dia melakukan, maka terjadilah mujizat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang engkau alami saat ini? Apakah engkau sedang mengalami kesulitan? Engkau mengalami kesusahan? Engkau mengalami pergumulan? Jangan pernah membelakangi Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika engkau melakukannya dengan iman, dengan percaya yang sungguh, maka yang mustahil bagi manusia itu tidak akan menjadi mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu akan menjadi mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan, firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Jangan tunggu engkau berkelimpahan. Lagi masih ada waktu, lagi engkau masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Lakukanlah itu, maka pasti Tuhan akan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Jika engkau percaya kepada Tuhan, tidak usah engkau takut, tidak usah engkau khawatir. Sebab Allah yang menjaga engkau. Allah yang melindungi engkau dimanapun engkau berada. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dan kita akan berdoa. Allah menjaga, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah.
Berkatnya melimpah El Shaddai. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkaulah pemelihara roh, jiwa, dan tubuh kami. Pemeliharaanmu itu sempurna, sebagaimana Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, itu Elia. Engkau memelihara kehidupannya selama masa-masa kekeringan. Engkau tidak pernah membiarkannya, tetapi Engkau selalu menyertai. Dan Engkau selalu menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia tetap terpelihara. Sehingga dia dapat berdiri untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dia tetap berdiri untuk menyaksikan di antara penyembah-penyembah Baal bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah yang hidup, yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami pun ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami pun ada di dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun kami ada di masa-masa kesulitan, kami ada di masa-masa sukar, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat mujizat Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan, dan itu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi rema atas kehidupan kami. Dimanapun kami berada, ada firman yang menjadi kekuatan. Ada firman yang menjadi terang, menjadi suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pesan adalah jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Baik untuk kehidupan kita, baik untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, baik untuk bangsa kita. Doa untuk anak-anak Tuhan. Tetap lakukan ibadah-ibadah kita sesuai dengan waktu, jadwal yang sudah ada. Sekalipun engkau melakukannya di rumah, lakukanlah dengan hati yang tulus, lakukanlah dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan. Itulah yang menjadi penyampaian. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, buat kesempatan ini kami dapat menghampiri Engkau, beribadah kepadamu, memuji nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi penuntun, menjadi terang, menjadi suluh dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani hari-hari ke depannya. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Engkau, kami akan mendapatkan pemeliharaan, kami akan mengalami mujizat-mujizat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami semuanya. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu biarlah berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai, menghiburkan, memimpin kita semua mulai saat ini, besok lusa sampai hari Maranatha. Tuhan sudah datang kembali membawa kita semua masuk ke dalam kemuliaannya, di dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.